Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di pertemuan yang ke-6 ya, di mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini kita akan lanjutkan untuk materinya ya. Sebelumnya di sesi yang kelima kita sudah membahas mengenai akuntansi pajak persediaan. Ya Rizka ya. Nah, kemudian untuk yang di pertemuan 6 di sini kita akan membahas mengenai investasi. Ya, investasi dan perlakuan pajaknya tentunya di sini ya. Oke. Nah, di sini berbicara investasi dalam hal ini yang pertama kita akan sampaikan itu terkait dengan investasi dalam saham. Ya, di sini kita perlu tahu terlebih dahulu tentunya ya. Di sini apa itu saham? Ya, di Mas Raffi ya. Jadi saham ini merupakan bukti pemilikan suatu PT yang mempunyai hak-hak, diantaranya ada hak suara, hak atas pembagian dividen, ya, kemudian ada hak untuk membeli saham baru, ya, dan hak atas pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu saham, nah, tentunya kita lanjutkan terkait dengan teman Anda baru masuk. Kita tunggu sebentar ya, teman Anda masih baru pada masuk ini. Nah, di sini kita lanjutkan ya, Ibu sudah. Setelah kita tahu apa itu saham, gitu ya. Selanjutnya adalah mengenai transaksi investasi saham. Ini apa saja ya ketika terjadi transaksi investasi saham. Nah, di sini yang pertama adalah adanya pasti pembelian saham ya. Pertama kali ada pembelian saham terlebih dahulu. Kemudian penerimaan dividen, ya kan? Kemudian penjualan saham. Ya. Nah, saham yang diperjualbelikan itu ada saham biasa, kemudian ada juga saham preferen. Nah, di sini. Nah, terkait dengan dividen, itu dividen saham biasanya nilainya akan ditentukan atas dasar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, dividen saham preferen di sini nilainya tentu sudah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan tingkat bunga yang ditentukan pada saham preferen. Nah, terkait dengan pembagian saham preferen akan didahulukan dari saham biasa. Nah, di sini terkait dengan akuntansi treatment jurnalnya, bagaimana kita ada pembelian saham
Ya, di sini investasi saham akan dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Ya, jadi berdasarkan nilai perolehannya. Jadi nilai perolehannya berapa? Nah, itu ya. Nah, nilai perolehan atau cost di sini itu adalah harga kurs ditambah biaya pialang. Ya, jadi sudah termasuk dengan biaya pialang. Nah, di sini jurnalnya adalah investasi atas saham, ya, atau investment income atau preferred stock to cash, ya. Nah, selanjutnya jika ada penerimaan dividen, nah ini objek pajak ya. Di sini terkait dengan kas, ya, PPh pasal 23 dibayar di muka, ya, itu penghasilan dividen atau dividen income, itu dikredit. Nah, penerimaan dividen bukan objek pajak ketika penerimaan dividennya ini adalah bukan objek pajak ya. Nah, terkait dengan informasi di sini, kenapa sih di sini berdasarkan undang-undang ya nomor 36 tahun 2008 tentunya undang-undang pajak penghasilan itu dikatakan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak PPh 23. Nah, di sini ya, jadi penerimaan dividen bukan objek pajak adalah dividen yang diterima oleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, di sini ya, tentunya ada syaratnya ketika dividen yang dibagikan berasal dari cadangan saldo laba dan untuk PT atau BUMN, kepemilikan saham paling rendahnya itu 25% dari jumlah modal saham. Ya. Nah, ini terkait dengan teori dari sisi perpajakan, nanti Anda bisa simak ya di video pembelajaran yang satu terkait dengan investasi ya pada entitas asosiasi dan anak ya. Nanti Ibu sudah share di link YouTube, nanti Anda bisa membukanya. Nah, selanjutnya ketika ada penjualan saham. Ya, ketika ada penjualan saham di sini, nah, harga jual adalah harga kurs dikurangi biaya pialang. Nah, kemungkinan mendapat keuntungan atau gain atau kerugian itu adalah loss ya. Nah, gain ini jika harga pokok gitu ya, kurang dari atau lebih kecil dari harga jual. Nah, loss jika harga pokok itu lebih besar dari harga jual. Nah, selanjutnya bagaimana jurnal untuk ketika terjadi keuntungan atau PT-nya mendapat keuntungan. Nah, di sini kas ya. Kemudian to investasi dalam saham ya dan laba penjualan saham atau capital gain di sini ya. Jurnal pembayaran PPh finalnya di sini adalah biaya PPh final to kas. Nah, bagaimana jurnal mendapat kerugian? Nah, ketika mendapat kerugian di sini adalah kas, kemudian rugi penjualan saham, ya. Di sini capital loss, ya. To investasi dalam saham. Nah, jurnal PPh finalnya di sini adalah biaya PPh final to kas. Nah, selanjutnya sekuritas saham dalam neraca. Nah, di sini dalam laporan keuangan kita tahu bahwa laporan keuangan itu salah satunya adalah neraca atau posisi keuangan.
Ya, selain laporan laba rugi, laporan arus kas, ya kan, laporan perubahan modal, gitu ya. Nah, di sini dalam laporan keuangan atau neraca, sekuritas saham itu akan dicatat tetap pada harga perolehannya. Nah, atas transaksi saham di pasar bursa itu dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PP 41 tahun 94 dan PP 14 tahun 97. Nanti Anda bisa searching ya untuk dibaca ya terkait dengan peraturan pemerintahnya. Nah, kemudian transaksi penjualan di bursa. Nah, di sini terkait dengan penghasilan positif atau negatif dari transaksi penjualan saham di bursa. Nah, di sini efek dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 0,1%. Ini untuk saham pada umumnya. Nah, kemudian ada tambahan 0,5% untuk saham pendiri. Nah, ini yang dikenakan atas transaksi penjualan dan bersifat final. Nah, karena bersifat final, di sini maka penghasilan dari penjualan saham tidak perlu ya dilaporkan dalam SPT tahunan dan dikonsolidasi dengan penghasilan lainnya tentunya ya, yang tidak dikenakan pajak final. Dan atas biaya-biayanya nanti tidak dapat dikurangkan ya karena bersifat final, sehingga nanti dilakukan koreksi fiskal ya, koreksi fiskal atas pendapatan yang bersifat final dan biaya-biaya dari penghasilan atau pendapatan yang bersifat final. Nah, kita ke contoh di sini ya. Di sini contohnya pada tanggal 1 Agustus 2015 di sini PT Alfa membeli saham PT Laksamana senilai 500 lembar. Di sini dengan harga 300.000 dengan kursnya adalah 103, biaya pialangnya adalah 2%. Nah, di sini untuk perhitungannya itu adalah 103, ini kurs 103 1/100 ya, dikalikan 50 adalah 50 lembar ya, dikalikan dengan 300.000, ini adalah satuannya adalah 300.000, itu totalnya adalah 15.450. Nanti Anda bisa cek perhitungannya ya, bisa salah. Kemudian biaya pialangnya adalah 2%. Ini diketahui di soal bahwa biaya pialang adalah 2%, sehingga 2% dikalikan dengan 15.450, maka ketemunya 309. Nah, ini ditotalkan menjadi 15.759. Nah, jurnalnya adalah investasi dalam saham to kas dengan nilai tadi hasilnya adalah 15.759. Nah, contoh selanjutnya di sini tunggu sebentar, ada kawan Anda masuk. Pada tanggal 1 November di sini ya, Fauzah Lutfiah ya, Ulfiani ya, kemudian dan yang lainnya. Pada tanggal 1 November 2015 diterima dividen tunai senilai ya 5.000 per lembar saham. Nah, di sini 50 dikalikan dengan 5.000 adalah 250.000 ya. Pemilikan saham 10% kena PPh pasal 23 dengan tarif 15%, 15% dikalikan dengan 250.000, ketemunya adalah 37.500. Kemudian jurnalnya adalah kas, PPh pasal 23, ya dari hasil ini dia 250 dikurangi 37.500, ketemu 212.500. PPh 23-nya adalah 37.500 ya. Kemudian tuh penghasilan atau pendapatan dividen sebesar 250.000. Nah, selanjutnya tadi kita sudah investasi sudah ya. Ini transaksi penjualan di bursa juga sudah. Kita ke investasi dalam obligasi. Nah,
sebelum lanjut ke investasi dalam obligasi, tentunya kita harus tahu ya terlebih dahulu mengenai apa itu surat obligasi. Nah, di sini yang hadir berapa ini? 26 ya. Ada Alika Fauris ya. Kemudian Andita Salsabila ya. Bahwa surat obligasi merupakan pengakuan utang pihak yang mengeluarkan. Di sini perusahaan tentunya ya, berbentuk PT kepada pihak yang membeli atau disebut sebagai investor. Nah, di sini Aji Septian ya bahwa surat obligasi itu menunjukkan jumlah nominal. Selain itu juga menunjukkan tingkat bunga, tanggal pembayaran bunga, kemudian tanggal jatuh tempo dan perjanjian lain tentunya ya ini. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, di sini selanjutnya adalah terkait dengan klasifikasi obligasi. Ya, yang pertama, klasifikasi obligasi yang pertama itu adalah obligasi berdasarkan penerbitnya. Ini terbagi menjadi obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan. Nah, yang kedua berdasarkan tingkat bunga. Nah, kalau berdasarkan tingkat bunga di sini, obligasi tanpa bunga dan obligasi dengan bunga. Ya, ini berdasarkan tingkat bunga. Nah, kemudian kalau berdasarkan peringkatnya itu ada obligasi berperingkat ya, yang risikonya rendah dan non investment grade yang risikonya tinggi. Itu ya. Nah, selanjutnya Ibu Diana Ratna ya. Ini ada Diana Ratna juga sudah masuk. Di sini kita lanjutkan ya, Diana Ratna dan yang lainnya. Klasifikasi yang selanjutnya ya, itu berdasarkan pada kepemilikan. Ya, berdasarkan kepada kepemilikan. Nah, di sini ada obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk ya. Kemudian klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan jaminan. Di sini ada obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dan yang tidak dijamin ya, itu ya. Adalah klasifikasi obligasi. Nah, transaksi apa saja yang terjadi di dalam obligasi? Tentunya di sini yang pertama ada pembelian obligasi, kemudian ada penerimaan penghasilan obligasi, kemudian juga ada penjualan obligasi. Nah, selanjutnya pembelian obligasi. Terkait dengan pembelian obligasi di sini, itu apabila obligasi dibeli di luar tanggal bunga, ya, ini perlu diperhatikan. Apabila dibeli di luar tanggal bunga, maka harus diperhitungkan bunga berjalan.
Nah, terkait dengan pencatatan bunga berjalan, itu dapat menggunakan pendekatan penghasilan atau pendekatan neraca. Nah, jika menggunakan pendekatan penghasilan, ya, bunga berjalan itu dicatat dalam akun penghasilan bunga. Ya, sedangkan jika Anda menggunakan pendekatan neraca, maka bunga berjalan dicatat dalam akun piutang bunga. Perolehan di sini adalah harga kurs ditambah dengan biaya pialang, ya. Jadi ketika ada muncul biaya pialang itu masuk dalam harga perolehan setelah ditambahkan dengan harga kurs di sini, ya. Ini Nadia kok baru masuk ya. Nah, selanjutnya kita ke jurnal ketika terjadi transaksi pembelian obligasi tentunya ya. Nah, di sini jurnal pembelian pada tanggal bunga kupon. Ya, yang pertama adalah ya untuk jurnal pembelian pada tanggal bunga kupon di sini adalah investasi dalam obligasi to kas. Kemudian ketika ada pembelian di luar tanggal bunga kupon, ini menggunakan pendekatan penghasilan ya. Ini adalah jurnal dengan menggunakan pendekatan penghasilan, itu adalah investasi dalam obligasi, kemudian penghasilan bunga to kas. Nah, selanjutnya bagaimana jurnal ketika ada penerimaan bunga obligasi. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama ya. Jika pada waktu pembelian obligasi di luar tanggal bunga, nah, bunga berjalan dicatat sebagai penghasilan bunga. Jadi bunga yang berjalan ya, tadi kan sudah disampaikan ya. Nah, maka bunga berjalan ini dicatat sebagai penghasilan bunga dengan jurnalnya adalah kas, kemudian PPh final ya, itu penghasilan bunga. Selanjutnya kita ke contoh ya. Di sini contohnya pada tanggal 1 Mei 2011 PTX membeli 6% obligasi PT Sejahtera. TBK artinya sudah terdaftar di Bursa Efek tentunya ya. Sebanyak 30 lembar. Nilai nominalnya adalah 1 juta di sini, biaya pialangnya adalah 1%. Tanggal bunga kupon adalah tanggal 1 bulan 2 dan tanggal 1 Agustus ya. Nah, di sini perhitungannya adalah kita sudah tahu ya bahwa tadi menghitung harga perolehan itu adalah harga kurs ditambah dengan biaya pialang tentunya ya. Nah, di sini adalah 103 per 100 dikali 30. 30 adalah 30 lembar ya, dikalikan dengan nilai nominalnya adalah 1 juta. Kemudian kita tambahkan dengan biaya pialang di sini berdasarkan informasi adalah 1%, nilainya adalah 309, ini 1% dari 30.900.000 ya kan. Kemudian kita totalkan menjadi 31.209. Ini adalah berarti harga perolehannya setelah kita tambahkan dengan biaya pialang. Nah, nilai biaya pialangnya ini disesuaikan dengan faktanya ya di situ atau soal ya berapa persen atau berapa nilainya jika memang diinformasikan. Nah, kemudian di sini bunga berjalan ya 3/12 ya dikalikan 6% di sini ya 6% dikalikan dengan di sini 30.000 ya. Kemudian hasilnya adalah 450 sehingga yang dibayarkan adalah
Ini kita tambahkan semua hasilnya menjadi 31659. Selanjutnya itu tadi perhitungannya ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, di sini jurnalnya adalah investasi dalam obligasi. Ini angkanya kita dapatkan dari harga perolehan ya. Nilai investasi dalam obligasi berarti berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan ini didapat dari harga kurs ditambah dengan biaya pialang. Nah, ini menjadi investasi dalam obligasi. Nah, penghasilan bunga ini tadi kita sudah perhitungkan ketemunya adalah 450.000 ya. Sehingga penghasilan bunganya adalah 450.000 tukas 31659. Nah, di sini 1/8 2011 ya, ini ya bukan 211 ya. 2011 ini adalah diketahui di soal bahwa tanggal kupon ya, kita lihat ya, tanggal kuponnya adalah 1 bulan 2 dan 1 bulan Agustus. Nah, di sini tanggal 1 Agustus pada saat penerimaan bunga adalah kas, kemudian biaya PPh final, kemudian penghasilan bunga, itu penghasilan bunga. Nah, tarif PPh atas bunga obligasi adalah 15% dan bersifat final. Ya. Selanjutnya adalah ketika ada transaksi penjualan kembali obligasi. Nah, di sini kita melihat bahwa harga jual, nih ya harga jual ya, adalah harga kurs dikurangi biaya pialang. Jadi ini terkait dengan penjualan kembali ya, penjualan kembali obligasi. Sama seperti penjualan saham di pasar modal, pada penjualan obligasi mungkin terjadi keuntungan. Bisa terjadi keuntungan, bisa terjadi kerugian atau gain dan loss. Nah, penjualan obligasi di luar tanggal bunga harus memperhitungkan bunga berjalan. Ya, ini harus hati-hati ya. Jadi kita harus memperhatikan nanti soalnya yang diberikan. Nah, di sini apabila penjualan dilakukan di luar tanggal bunga dan bunga berjalan dicatat sebagai penghasilan bunga. Nah, jika mendapatkan keuntungan atau gain, maka jurnalnya adalah kas, tu penghasilan bunga, tu laba penjualan obligasi, dan investasi obligasi. Nah, selanjutnya di sini jika mendapat kerugian bagaimana jurnalnya? Ya, di sini adalah jurnalnya adalah kas ya. Kemudian rugi penjualan obligasi ya. Tu penghasilan bunga dan investasi obligasi. Nah, ini ketika terjadi kerugian. Kita ke contoh. Pada tanggal 1 Oktober, obligasi tersebut dijual dengan kurs 107, biaya pialangnya 1%. Sehingga 107 1/100 dikalikan 30 dikalikan 1 juta. Ini berarti nyambung dari contoh soal yang sebelumnya ya. Karena ini berarti penjualan kembali obligasi. Kan tadi ada 3.000 lembar ya. Menjadi 32.100, biaya pialangnya adalah 1%. 1% dari 32.100 menjadi 321. Ya. Di sini mengurangi biaya pialang ya. Karena ini penjualan kembali obligasi tadi sudah disampaikan dikurangi dengan biaya pialang. Kemudian bunga berjalan, harga pokok di sini ya. Harga pokok di sini kita lihat di soal yang sebelumnya ya. Tadi kan ada harga pokoknya 31209 ya. Nanti kita lihat di yang sebelumnya. Harga pokoknya adalah 31209 ini ya. Investasi dalam obligasi ya. Ini kemudian ini dicatat di sini ya.
Jadi ketika penjualan kembali obligasi nilainya 31, ternyata harga pokoknya 31209, berarti ini di sini ada keuntungan ya. Ada keuntungan ya pada saat jualnya lebih besar dari harga pokoknya. Nah, kemudian bunga berjalannya adalah 2/12 dikalikan 6% dikalikan 30 ya, adalah 300.000. Sehingga yang diterima adalah 32.079. Nah, nanti ini Anda bisa pelajari kembali ya untuk perhitungannya. Secara pelan-pelan nanti Anda bisa putar kembali videonya. Kemudian terkait dengan jurnalnya, ya adalah di sini Anda bisa lihat kas ya 32079 itu penghasilan bunga tadi 300.000 ya. Di sini 300.000, diterimanya adalah 32079 ya kasnya. Kemudian laba penjualan obligasi itu 570. Kemudian investasi obligasinya adalah 31209. Ini Anda lihat di yang perhitungan sebelumnya ya, sebelum dijual ya. Ini. Itu untuk jurnal ketika terjadi penjualan kembali obligasi. Jadi ini nyambung dari soal yang sebelumnya untuk perhitungannya. Nah, kemudian seperti juga terdapat investasi obligasi apabila pada tanggal neraca harga turun secara material, kerugian karena turunnya harga pasar diakui konservatif, dan nilai investasi obligasi di neraca sesuai dengan harga pasarnya. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi. Kemudian terkait dengan perlakuan pajak terhadap transaksi penjualan obligasi berdasarkan PP nomor 16 tahun 2009 dan PMK 85, PP itu peraturan pemerintah, dan PMK peraturan Menteri Keuangan 85, PPh final dikenakan atas obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Nah, di sini bunga atau diskonto obligasi tarifnya 15% untuk WP dalam negeri dan BUT, 20% untuk WP luar negeri ya, atau tarif khusus berdasarkan P3B. Ya, P3B ini perjanjian penghindaran pajak berganda ya, P3B. Nah, kemudian di sini selanjutnya terkait dengan obligasi dijual sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, ya. Obligasi dijual sebelum tanggal jatuh tempo, di sini PPh terutang final dikenakan atas selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau laba penjualan atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Ya, ini tidak termasuk bunga berjalan. Untuk WP wajib pajak dalam negeri adalah tarifnya 15%, untuk wajib pajak luar negeri 20% atau tarif P3B. Ya. Nah, selanjutnya pemotong pajak di sini ya adalah yang pertama itu adalah penerbit obligasi atau emiten atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. Kemudian pemotong pajaknya juga perusahaan sekuritas, dealer atau bank selaku perantara. Kemudian perusahaan efek, ya, dealer atau bank dana pensiun dan reksadana selaku pembeli obligasi langsung. Nah, di sini ada yang dikecualikan ya, yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan. Yang pertama itu adalah bank wajib pajak dalam negeri dan cabang bank wajib pajak luar negeri sebagai BUT di Indonesia.
Nah, yang kedua yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan adalah dana pensiun. Ya, ini terkait dengan investasi dan perlakuan pajaknya. Nanti setelah materi ini juga ada tambahan materi ya di video yang telah di-share. Ibu tutup dulu sesi 1 ini, nanti kita lanjutkan di sesi 2, Ibu share lagi link Zoom-nya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.